Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang korosi pada sektor industri untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Teknik Kimia pada program studi Teknik Otomotif Elektronik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rifki Ari Nugroho. Saya Beni Erlangga. Saya Muhammad Husni Labib. Saya Rintan Jaya. Di sini kami memiliki 3 pokok bahasan. Yang pertama ada korosi, yang kedua ada korosi pada industri, dan yang ketiga ada korosi pada komponen mesin industri. Untuk pembahasan yang pertama yaitu korosi. Korosi merupakan proses kerusakan yang terjadi akibat reaksi kimia antara logam dan lingkungan sekitar. Proses ini umumnya melibatkan oksidasi logam, di mana logam kehilangan elektron dan bereaksi dengan oksigen atau zat lain dalam lingkungan, yang dapat mengakibatkan pembentukan senyawa baru seperti oksida atau karbonat. Korosi seringkali terlihat sebagai perkaratan, terutama pada besi yang membentuk karat atau Fe2O3 NH2O ketika terpapar air dan udara. Untuk reaksi dari korosi sendiri yaitu Fe2+ ditambah O2 ditambah H2O menjadi Fe2O3 NH2O. Reaksi pada korosi. Ion besi yang terbentuk pada anoda selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi, yaitu karat besi. Mengenai bagaimana dari besi itu yang bertindak sebagai anoda dan bagaimana yang bertindak sebagai katoda bergantung pada berbagai faktor. Misal seperti zat pengotor atau perbedaan kerapatan muatan listrik dari logam itu. Penyebab utama terjadinya korosi adalah oksigen di udara dan juga air. Oke, yang selanjutnya ada korosi pada industri. Korosi merupakan suatu masalah pada dunia industri di seluruh dunia. Korosi terjadi ketika logam teroksidasi akibat reaksi kimia dengan lingkungan seperti air, udara, atau tanah. Korosi dapat menyebabkan masalah serius seperti penipisan material, hilangnya integritas struktural, dan bahkan kerusakan permanen pada komponen mesin. Hal ini bisa mengganggu kinerja mesin, mengakibatkan kebocoran fluida, penurunan efisiensi thermal, atau kegagalan sistem yang menyebabkan downtime pada operasi industri. Jadi jenis korosi ada beberapa yang umum terjadi pada dunia industri. Yang pertama ada general, yang kedua pitting, yang ketiga crevice, yang keempat fleeting, yang kelima dew point, yang keenam intergranular, yang ketujuh stress cracking, 8 hidrogen embrittlement, yang terakhir erosion. Yang pertama general corrosion atau korosi merata. Korosi merata merupakan proses degradasi permukaan logam yang terjadi secara seragam akibat reaksi kimia dengan lingkungan seperti air dan oksigen. Mekanisme ini menyebabkan pengurangan ketebalan material secara perlahan dan dapat merusak integritas struktural pada logam jika tidak ditangani dengan tepat. Yang selanjutnya ada pitting corrosion, korosi sumur. Korosi sumur merupakan jenis korosi yang terlokasi di mana terjadi pembentukan lubang kecil dan dalam pada permukaan material logam. Proses terjadinya pitting corrosion dimulai dengan kerusakan lapisan oksida pasif yang melindungi permukaan logam akibat paparan bahan korosif seperti ion, klorida, atau kondisi asam, yang kemudian memicu reaksi elektrokimia lokal yang menghasilkan pembentukan lubang. Untuk selanjutnya korosi celah atau crevice corrosion. Korosi ini terjadi pada daerah celahan atau daerah-daerah yang tersembunyi pada permukaan logam yang berada di dalam lingkungan korosif. Korosi ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi oksigen antara daerah celahan dan sekitarnya. Pada celah miskin O2 jadi anodik. Korosi dapat juga terjadi karena adanya perbedaan ion logam. Pada celah konsentrasi ion logam rendah jadi anodik. Untuk selanjutnya korosi gesek fretting corrosion
merupakan jenis korosi yang terjadi akibat gerakan mikroskopis antara dua permukaan logam yang saling bersentuhan dan tertekan. Gesekan kecil yang terjadi menyebabkan lapisan oksida atau pelindung pada permukaan logam terkelupas. Korosi ini sering terjadi di area dengan getaran atau permukaan kecil yang terus-menerus seperti sambungan atau komponen yang saling bergesekan. Untuk selanjutnya yaitu korosi pembunuhan atau dew point corrosion, merupakan jenis korosi yang terjadi ketika uap air mengembun pada permukaan material logam yang mengakibatkan penurunan suhu di bawah titik embun dan menyebabkan terbentuknya kondensasi. Kondensasi ini mengandung air yang sedikit asam yang mempercepat proses korosi pada permukaan logam. Selanjutnya ada korosi batas butir atau intergranular corrosion. Korosi jenis ini terjadi akibat gerakan mikroskopis antara dua permukaan logam yang saling bersentuhan dan tertekan. Gesekan kecil yang terjadi menyebabkan lapisan oksida atau pelindung pada permukaan logam terkelupas. Korosi ini sering terjadi di area dengan getaran atau pergerakan kecil terus-menerus seperti sambungan atau komponen yang saling bergesekan. Yang selanjutnya ada korosi retak tegang atau stress corrosion cracking. Korosi yang terjadi akibat kombinasi antara tegangan mekanis dan paparan lingkungan yang korosif yang menyebabkan pembentukan retakan pada material logam. Retakan ini berkembang seiring waktu dan dapat menyebabkan kegagalan struktural pada komponen yang terkena. Korosi jenis ini umumnya terjadi pada material yang mengalami tegangan baik internal maupun eksternal dan terpapar lingkungan agresif seperti ion klorida, amonia, atau air panas. Yang selanjutnya ada korosi penggetasan hidrogen atau hidrogen embrittlement, merupakan korosi yang terjadi akibat kombinasi antara tegangan mekanis dan paparan lingkungan yang korosif yang menyebabkan pembentukan retakan pada material logam. Umumnya terjadi pada material yang mengalami tegangan baik internal, misalnya akibat proses pengelasan atau pengerjaan, maupun eksternal berupa beban yang bekerja pada komponen dan terpapar lingkungan agresif seperti ion klorida, amonia, atau air panas. Selanjutnya korosi erosi. Jenis korosi ini terjadi akibat interaksi antara aliran fluida dan permukaan material yang menyebabkan kerusakan mekanis pada permukaan material tersebut. Korosi ini terjadi ketika aliran cair atau gas yang mengandung partikel seperti air, minyak, gas bergerak dengan kecepatan tinggi dan menyebabkan gesekan pada permukaan logam. Proses ini dapat memperburuk korosi karena erosi mekanis menghilangkan lapisan pelindung pada material dan mempercepat reaksi korosi. Soalnya korosi aliran. Korosi aliran digambarkan sebagai efek dari aliran terhadap terjadinya korosi. Meskipun mirip antara korosi aliran dan korosi erosi, merupakan dua hal yang berbeda. Korosi aliran adalah peningkatan laju korosi yang disebabkan oleh turbulensi fluida dan perpindahan massa akibat dari aliran fluida di atas permukaan logam. Kalau korosi erosi adalah naiknya korosi dikarenakan benturan secara fisik pada permukaan oleh partikel yang terbawa fluida. Baik, untuk selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju korosi. Laju korosi merujuk pada tingkat kecepatan kerusakan dan degradasi material, terutama logam, akibat reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Laju ini mengindikasikan seberapa cepat material tersebut mengalami pengikisan atau pembentukan lapisan oksida pada permukaan. Laju korosi biasanya diukur dalam satuan milimeter per tahun atau milis per year MPY yang menggambarkan ketebalan material yang terkorosi dalam satu tahun. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju korosi ada antara lain jenis material yang digunakan, kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan keberadaan zat korosif, serta tegangan atau beban yang diterima oleh material tersebut. Tetapi ada beberapa faktor selain air yang mempengaruhi laju korosi. Di antaranya, yang pertama, faktor gas terlarut. Kehadiran oksigen atau O2 terlarut dalam mempercepat proses korosi pada material logam, terutama pada paduan baja karbon seperti mil steel. Laju korosi pada material ini akan meningkatkan seiring dengan
bertambahnya kandungan oksigen dalam lingkungan. Secara umum, reaksi korosi pada besi yang disebabkan oleh kelarutan oksigen dapat digambarkan melalui reaksi elektrokimia berikut. Berikut reaksi elektrokimia. Yang pertama, reaksi anoda Fe menjadi Fe2 min plus 2E. Untuk yang kedua, reaksi katoda O2 tambah 2H H2O plus 4E 4 menjadi OH. Faktor gas larut. Selanjutnya karbon dioksida CO2 yang terlalu dalam air akan membentuk asam karbonat H2CO3 yang dapat menurunkan pH air dan meningkatkan sifat korosif lingkungan tersebut. Penurunan pH ini memperburuk proses korosi yang seringkali menyebabkan terjadinya korosi jenis pitting pada material. Secara umum, reaksi korosi yang terjadi akibat larutan CO2 dalam air adalah sebagai berikut. Reaksi korosi CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3 sama Fe ditambah H2CO3 menjadi FeCO3 plus H2. Yang kedua, faktor temperatur. Penambahan temperatur umumnya menambah laju korosi, walaupun kenyataannya kelarutan oksigen berkurang dengan meningkatnya temperatur. Apabila metal pada temperatur yang tidak uniform, maka akan besar kemungkinan terbentuk korosi. Yang selanjutnya ada faktor pH. pH netral adalah 7, sedangkan pH kurang dari 7 bersifat asam dan korosif. Sedangkan untuk pH di atas 7 bersifat basa dan juga korosif. Tetapi untuk besi, laju korosi rendah pada pH antara 7 sampai 13. Laju korosi akan meningkat pada pH kurang dari 7 dan pada pH lebih dari 13. Selanjutnya ada faktor bakteri atau sulfat reduction bacteria SRB. Adanya bakteri pereduksi sulfat akan mereduksi ion sulfat menjadi gas H2S, yang mana jika gas tersebut terkontak dengan besi maka akan menyebabkan korosi. Untuk faktor kelima yaitu padatan yang terlarut. Ukuran jumlah total zat padat yang terlarut dalam suatu cairan, umumnya air. Zat padat ini bisa berupa mineral, garam, logam, dan senyawa organik lainnya yang berukuran sangat kecil sehingga dapat melewati saringan. Terdapat dua faktor padatan yang terlarut. Yang pertama ada klorida atau Cl. Klorida menyerang lapisan mild steel dan lapisan stainless steel. Padatan ini menyebabkan terjadinya pitting, crevice corrosion, dan juga menyebabkan pecahnya alloy. Lalu yang kedua ada karbonat atau CO3. Kalsium karbonat atau sulfat sering menyebabkan masalah dalam industri minyak. Kalsium karbonat membentuk endapan keras, sementara sulfat bisa berubah menjadi zat korosif. Keduanya merusak peralatan dan mengurangi produksi. Lalu yang selanjutnya ada dampak korosi pada bidang industri. Dampak korosi pada mesin industri dapat menyebabkan berbagai masalah yang mengurangi kinerja dan juga keandalan peralatan. Korosi mengikis permukaan logam, mengurangi ketebalan material dan juga kekuatan dari struktural komponen yang berpotensi menyebabkan kegagalan mekanis pada bagian-bagian yang kritis. Hal ini meningkatkan biaya pemeliharaan karena komponen yang terkorosi memerlukan penggantian atau perbaikan lebih sering. Selain itu, korosi dapat mengganggu operasi mesin seperti kebocoran pada pipa, katup, atau pompa. Korosi pada sistem kelistrikan juga dapat menyebabkan kegagalan pada sistem kontrol dan otomatisasi yang menghambat jalannya proses produksi. Berikut ini adalah kerugian yang dialami dengan adanya korosi, meliputi finansial dan safety. Di antaranya, yang pertama ada penurunan kekuatan material. Struktur material logam dapat melemah atau kehilangan kekuatannya akibat reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Korosi mengikis permukaan logam dan mengurangi ketebalan dan integritas strukturnya. Yang kedua ada pengikisan. Penipisan akibat korosi terjadi ketika material logam mengalami pengurangan ketebalan karena reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan sekitar. Proses ini mengurangi ketahanan struktural material, membuatnya lebih rentan terhadap tekanan, beban, atau tegangan yang diterima selama operasi.
Yang selanjutnya ada downtime dari peralatan tambahan. Downtime yang disebabkan oleh korosi terjadi ketika komponen yang terkorosi harus diperbaiki atau diganti untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Hal ini mengganggu kelancaran operasional, mengurangi efisiensi produksi, dan meningkatkan biaya pemeliharaan. Downtime yang sering disebabkan oleh korosi dapat memperpendek umur pakai peralatan dan meningkatkan biaya operasional serta perbaikan. Selanjutnya, retak dan pitting. Retak terjadi pada material ketika tegangan internal atau eksternal yang diterimanya melebihi batas kekuatan material, yang sering disebabkan oleh fenomena stress corrosion cracking (SCC). SCC merupakan interaksi antara tegangan mekanis dan korosi yang mengarah pada pembentukan retakan pada suatu material. Selanjutnya, pitting. Pitting merupakan bentuk korosi yang menyebabkan terbentuknya lubang-lubang kecil pada permukaan material yang umumnya terjadi di lingkungan yang bersifat korosif seperti air laut atau zat asam. Walaupun area yang terkorosi tampak kecil, pitting dapat menyebabkan penurunan ketebalan material secara signifikan dan menimbulkan resiko kebocoran atau kegagalan struktural. Selanjutnya ada kebocoran fluid. Kebocoran fluida terjadi ketika cairan atau gas bocor dari sistem yang seharusnya tertutup rapat, seperti pipa, tangki, atau sambungan komponen mesin. Kebocoran ini umumnya disebabkan oleh kerusakan material akibat korosi, kausan, atau tegangan mekanis lainnya. Korosi seperti pitting atau retak dapat melemahkan permukaan material sehingga menyebabkan kebocoran fluida yang dapat mengganggu proses operasional dan merusak peralatan. Selanjutnya ada kerapuhan material. Embrittlement adalah suatu proses di mana material kehilangan tangguhan dan menjadi rapuh sehingga lebih mudah retak atau pecah saat diberikan beban. Fenomena ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti korosi, paparan suhu tinggi, atau interaksi dengan bahan kimia tertentu yang dapat mengubah struktur mikromaterial. Yang selanjutnya ada penurunan sifat permukaan material. Penurunan sifat permukaan material mengacu pada degradasi lapisan luar material yang dapat mempengaruhi kinerja dan keandalan komponen. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor seperti korosi, kausan, dan pengaruh lingkungan yang keras, yang menyebabkan perubahan pada tekstur, kekasaran, atau ketebalan permukaan material. Selanjutnya ada penurunan hasil produksi. Penurunan nilai atau hasil produksi mengacu pada kekurangan efisiensi atau kualitas output yang dihasilkan oleh sistem atau peralatan, yang sering disebabkan oleh kerusakan pada komponen-komponen yang terlibat. Dalam konteks korosi atau kerusakan material, penurunan ini terjadi karena komponen yang mengalami degradasi dapat mengganggu kelancaran operasi, memperlambat proses produksi, atau bahkan menyebabkan kegagalan sistem. Untuk selanjutnya itu korosi pada komponen mesin industri. Deskripsi kasus. Pada lingkup industri manufaktur modern, fenomena korosi merupakan tantangan kompleks yang memiliki keterkaitan terhadap kinerja dan keberlanjutan operasional suatu industri. Lingkungan produksi terutama di Indonesia yang beriklim tropis yang mengandung kelembapan tinggi, gas alam menciptakan kondisi yang sangat buruk sehingga dapat mempengaruhi keandalan dan fungsi dari mesin-mesin produksi secara bertahap. Tujuan studi kasus ini yang pertama memahami lebih dalam tentang proses dan kerumitan korosi yang terjadi pada mesin produksi akibat dari lingkungan dengan kelembapan tinggi dan paparan gas alam. Yang kedua, menghasilkan pemahaman mendalam tentang interaksi antara lingkungan kerja dan infrastruktur produksi. Yang ketiga, menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat membantu industri manufaktur mengatasi tantangan korosi, meningkatkan ketahanan mesin produksi, dan juga memaksimalkan efisiensi produksi. Selanjutnya ada analisis kasus. Ini ada 3 kasus yang kita analisis. Yang pertama ada pengaruh korosi terhadap performa mesin-mesin industri dalam ketahanan beban mekanis dan keausan. Yang kedua ada jenis korosi yang paling sering terjadi pada mesin-mesin yang beroperasi di lingkungan lembab dan mengandung gas asam. Yang ketiga ada solusi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi korosi pada mesin-mesin industri yang terpapar lingkungan ekstrim. Untuk yang pertama, pengaruh korosi terhadap performa mesin-mesin industri dalam ketahanan beban mekanis dan keausan.
Dalam konteks manufaktur, komponen mesin industri yang berkaitan dengan logam sangat berpotensi terjadi korosi. Korosi pada mulanya berawal dari permukaan material, akan tetapi jika dibiarkan dalam waktu yang lama dan tidak dilakukan penanganan yang baik, maka fenomena korosi akan masuk lebih dalam dan bisa menimbulkan cracking pada material. Cracking yang terjadi akan menurunkan ketahanan material sekaligus menyebabkan keausan. Dengan berkurangnya ketahanan beban mekanis dan meningkatnya keausan komponen pada mesin industri, mengakibatkan mesin industri tidak akan beroperasi pada kapasitas optimalnya. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan efisiensi, peningkatan jumlah energi, dan bahkan kegagalan fungsi yang memerlukan pemeliharaan dan penggantian komponen mendadak. Untuk selanjutnya yaitu jenis korosi yang paling sering terjadi pada mesin-mesin yang beroperasi di lingkungan lembab dan mengandung asam. Yang pertama yaitu korosi galvanik atau bisa disebut dengan korosi galvanik sering terjadi pada komponen-komponen mesin industri. Hal ini dikarenakan masing-masing komponen mesin industri memiliki sambungan yang menghubungkan kedua jenis logam yang berbeda. Apabila sambungan ini terpapar oleh air atau gas asam, maka akan menyebabkan salah satu dari logam tersebut mengalami korosi yang lebih cepat daripada logam yang lainnya. Sehingga perlu ditambahkan pelindung untuk menghindari patah akibat salah satu logam yang mengalami korosi yang terlalu cepat. Untuk yang kedua adalah korosi seragam. Pada lingkungan dengan paparan gas asam dapat mempercepat proses korosi pada logam. Gas asam akan bereaksi dengan permukaan logam sehingga logam akan terkikis secara perlahan. Apabila korosi tersebut sudah mencapai bagian yang lebih dalam dari mesin industri, maka dapat mengakibatkan cracking atau retak sehingga akan mengurangi ketahanan beban dari mesin industri tersebut. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk dunia industri. Yang pertama yaitu penggunaan inhibitor. Inhibitor korosi yaitu merupakan suatu zat yang apabila ditambahkan dalam jumlah yang sedikit dalam lingkungan akan menurunkan serangan korosi lingkungan terhadap logam. Inhibitor korosi akan membentuk semacam pelindung yang akan bekerja pada permukaan logam. Lapisan ini akan mengurangi kontak langsung antara logam mesin dengan media korosif. Inhibitor juga menurunkan reaksi anodik dan reaksi katodik sehingga mengurangi reaksi elektrokimia. Untuk selanjutnya ada penggunaan lapisan anti korosi. Penerapan pelapis anti korosi dapat secara signifikan mengurangi laju korosi pada komponen logam yang terpapar lingkungan korosif. Pelapis ini berfungsi dengan membentuk lapisan pelindung di permukaan logam yang menghalangi kontak langsung dengan antara logam dan agen korosif seperti air, oksigen, atau bahan kimia berbahaya. Untuk solusi selanjutnya ada perawatan preventif dan monitoring. Melalui perawatan preventif, perusahaan dapat menjadwalkan pemeriksaan rutin dan pemeliharaan pada komponen mesin yang rentan terhadap korosi, sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap tanda-tanda kerusakan. Monitoring kondisi mesin secara terus-menerus juga membantu dalam memantau parameter lingkungan yang dapat mempengaruhi laju korosi seperti kelembapan dan pH. Selanjutnya, penggunaan material dan korosi. Penggunaan material dan korosi merupakan solusi yang efektif untuk mengurangi proses korosi dalam berbagai aplikasi industri dan konstruksi. Material-material khusus yang dirancang dengan komposisi kimia tertentu yang mengandung unsur-unsur seperti kromium, nikel, molibdenum, atau tembaga untuk membentuk lapisan pelindung pasivasi di permukaan logam, sehingga mencegah interaksi langsung antara logam dengan lingkungan korosif. Ini untuk penelitian terdahulu yang kita ambil dalam mengambil tema tentang korosi pada dunia industri. Kemudian untuk selanjutnya dampak positif korosi. Yang pertama, indikator kualitas material. Korosi dapat berfungsi sebagai indikator kondisi material. Misalnya jika suatu komponen menunjukkan tanda-tanda korosi, ini dapat menjadi indikator bahwa material tersebut mungkin tidak sesuai untuk aplikasi tertentu atau perlu penggantian. Yang kedua, pengembangan teknologi perlindungan. Proses pemahaman tentang korosi telah mendorong inovasi dalam teknologi perlindungan material, seperti penggunaan pelapis anti korosi, material tahan korosi, dan teknik pemeliharaan yang lebih baik membantu meningkatkan umur peralatan industri.
Yang ketiga, meningkatkan kesadaran lingkungan. Penelitian tentang korosi juga berkontribusi pada kesadaran akan dampak lingkungan dari bahan kimia yang digunakan dalam proses industri. Hal ini mendorong kesadaran pengelolaan bahan dan limbah yang lebih ramah lingkungan. Untuk dampak negatif, yang pertama kerusakan material, kedua biaya pemeliharaan tinggi, yang ketiga resiko kecelakaan, yang keempat pengaruh terhadap efisiensi operasional. Selanjutnya ini adalah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing solusi dalam mengatasi atau mengurangi laju korosi pada sektor industri. Yang pertama ada strategi penggunaan inhibitor korosi, memiliki kelebihan yang pertama memiliki efektivitas yang tinggi, dapat secara signifikan mengurangi laju korosi dengan membentuk lapisan pelindung pada permukaan logam. Selanjutnya memiliki biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan penggantian material atau penerapan lapisan yang lebih kompleks. Namun ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, efektivitas inhibitor dapat berkurang dalam kondisi lingkungan yang ekstrim seperti suhu yang tinggi atau pada lingkungan yang sangat korosif. Selanjutnya, beberapa jenis inhibitor dapat menyebabkan pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk kelebihan dan kekurangan yang kedua yaitu pelapisan anti karat. Untuk kelebihan dari pelapisan anti karat yaitu memiliki perlindungan jangka panjang. Pelapisan dapat memberikan perlindungan yang tahan lama terhadap korosi, terutama dalam lingkungan yang keras. Selain melindungi, pelapisan juga dapat meningkatkan penampilan estetika dari material. Untuk kekurangannya sendiri yaitu biaya awal yang sangat tinggi, sehingga proses pelapisan memerlukan investasi awal yang cukup tinggi. Untuk yang kedua, memerlukan pemeliharaan yang rutin. Pelapisan dapat mengalami kerusakan seiring waktu dan perlu memerlukan pemeriksaan serta perbaikan secara berkala. Untuk kelebihan dan kekurangan yang ketiga, ada perawatan preventif dan monitoring. Untuk kelebihannya sendiri ada beberapa poin. Yang pertama, deteksi dini masalah dengan melakukan inspeksi rutin memungkinkan identifikasi masalah korosi sebelum menyebabkan kerusakan serius. Selanjutnya, dengan monitoring perusahaan dapat merencanakan pemeliharaan lebih efisien, mengurangi downtime. Untuk kekurangan sendiri ada beberapa. Yang pertama, memerlukan biaya operasional tambahan untuk perangkat dan juga tenaga kerja. Selanjutnya, mengelola data dari beberapa sensor dan teknologi monitoring bisa menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan tersebut. Yang keempat, penggunaan material tahan korosi. Untuk kelebihannya, umur panjang material yang tahan korosi seperti stainless steel dan titanium memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi, sehingga mengurangi jangka waktu penggantian komponen. Selanjutnya, mengurangi biaya pemeliharaan dengan menggunakan material yang tahan korosi. Kebutuhan mengenai perawatan dapat diminimalkan. Untuk kekurangannya sendiri, pertama biaya awal yang tinggi. Material yang memiliki ketahanan korosi seringkali lebih mahal dibanding dengan material yang tidak memiliki ketahanan korosi. Selanjutnya, keterbatasan aplikasi. Tidak semua aplikasi memerlukan material khusus ini, sehingga biaya mungkin tidak sebanding dengan manfaatnya yang di beberapa kasus. Untuk yang kelima yaitu pengendalian lingkungan dan emisi gas asam. Kelebihannya yaitu lingkungan kerja menjadi lebih aman, mengurangi emisi gas asam tidak hanya mengurangi korosi, namun juga meningkatkan keselamatan bagi para pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Untuk yang kelebihan selanjutnya yaitu memiliki dampak positif terhadap ekosistem. Langkah ini membantu melindungi lingkungan sekitar dari bahaya emisi gas asam. Untuk kekurangan sendiri yaitu memerlukan investasi besar dalam proses beralih ke energi bersih dan teknologi pengendalian emisi memerlukan investasi yang signifikan. Yang kedua yaitu mengubah proses industri untuk memenuhi standar lingkungan baru bisa menjadi rumit dan memerlukan banyak waktu. Untuk selanjutnya ini ada kesimpulan dari presentasi kami. Korosi adalah tantangan signifikan di industri yang merusak peralatan, menurunkan efisien, dan meningkatkan biaya pemeliharaan. Fenomena ini terjadi akibat reaksi logam dengan lingkungan, terutama di kondisi lembab atau terpapar gas asam. Jenis korosi umum meliputi korosi galvanik akibat kontak kedua logam yang berbeda, dan korosi seragam karena biaya yang rendah.
Solusi pencegahan mencakup penggunaan inhibitor, pelapisan anti korosi, perawatan rutin, dan monitoring. Langkah ini melindungi aset, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Itulah presentasi kami dari kelompok 3. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.